Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kalau cale-cale apa di kampung, ku indua bajunya baju kurung ya. Wah, selendang tuh, kok saya dulu lah selendang orang pakai keluar. Udah kalau di Pegumbo tuh tikuluk tanduk. Tikuluk tanduk. Ana. Tikuluk ada dan putih tu Kalau dicari dari cara pakaiannya, kok lah muslimah ya. Lah muslim ya kan, bata tutu ya kan. Kalau nanti negara lain kan ada sikul, nampak saya kan. Di Minangkabau nak sekitar ya. Batu itu pula kalau pakaian adat kok. Ada lo pakai desta kan. Ada lo topinya nak. Pakai sarung terus gitu. Ada lo sarungnya. Kok agak ada sebelum Minanggo masuk, ada Islam masuk tu kan. Tentu mungkin tak kayak itu gitu ya. Mungkin kok apa pakaian yang tak kok ada pengaruh dari budaya Islam yang masuk, dari syariat, dari akidah dan lain bagus ya. Iya. Terima kasih Pak Satriawan, pertanyaanku nampaknya menyangkut hal sangat apa tuh? Artinya bagaimana Islam mempengaruhi pola hidup masyarakat Minangkabau. Ya, dan kita tahu bahwa Minangkabau sebelum Islam, tentu dari segi pemerintahan, tentu adat istiadat tidak dibangun dari itu, artinya dari kebudayaan dan berkembang jauh sebelumnya. Karena memang kita tahu bahwa masyarakat Minangkabau itu ya katakanlah masyarakat yang juga pengaruh ajaran-ajaran dari Hindu, kemudian juga ada masyarakat Paganis juga dan macam. Dan tetapi Islam kan sudah lama masuk. Kalau dulu Buya Hamka itu kan sudah lama dia malah jauh sebelumnya, tapi ada menceritakan Batiko Baleh, tapi sebelumnya Islam sudah mulai masuk dan sudah mulai ada. Jadi artinya sebelum sebelum terjadi perang Patri dan Supasati Bukit Barapalam itu sebenarnya orang Islam dah ada. Tapi Islam yang dari dengan kawan itu belum menyatu, artinya agama adat masih punya kekuatan. Orang agama pegang pada agamanya, orang adat pegang pada adatnya. Dan itu dulu oleh penjajah itu dimanfaatkan. Dia adu domba. Dia adu domba. Adat agama tersebut terjadi perang Patri tahun 1401 itu. Akibat perang Patri itu kemudian terjadi kesepakatan. Maka adalah sumpah kati di Bukit Barapalam. Yang mempunyai itu sehingga lahirlah sumpah kati Bukit Barapalam itu, piagam Bukit Barapalam itu yang ada misalnya syarat sendiri kita bawa itu. Jadi ada kesepakatan, ada konsensus antara kaum adat dengan kaum agama. Sehingga setelah itu adat itu dikenal sebagai adat yang diadatkan, adat teradat, adat istiadat dan adat nasawana adat. Hampir Pak. Ya hampir itu Pak. Adat yang diadatkan, adat yang teradat. Dan teradat adat istiadat itulah, dan secara umum adat istiadat dan menjadi kebiasaan dan dipegang bersama itu. Dan adat sebenarnya adat. Namanya adat sebenarnya adat itu adat dan kewi. Kewi itu kawi. Dan tidak lakang dipanen, tidak lapuk di hujan. Itu Pak. Jadi tidak lakang dipanen, lapuk di hujan itulah itu adat sebenarnya. Tidak berubah. Itu yang dikatakan kemenakan berada ke mamak berada ke nik mamak berada ke mufakat berada ke nambana tagak sendirinya. Nambana tagak sendiri itu Bu. Al-haqqu min rabbik fala takunna minal mumtarin. Jadi setelah dia adat apa itu adalah namakan adat mumtani' namanya. Adat mumtani' itu adat yang terlarang. Adat yang tidak sesuai dengan Islam. Jadi dengan Sumpah hati konsekuensinya adalah bahwa segala adat-adat dan bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariat itu dihilangkan, dilarang. Ada adat dan masih jahiliyah yang sebelum itu masih dipakai itu dihilangkan itu. Bukannya namanya adat mumtani', adat dan terlarang. Jadi oleh karena itu kalau kita mau melihat seberapa jauh pengaruh Islam terhadap Minangkabau dan kehidupan sehari-hari, ya seperti tadi, itu lihat cara pakainya. Kalau Palusi pakai baju kurung, mungkin ada 3 tanduk, kalau di Gumbu ada 3 tanduk itu berlakuang dalam itu. Balipik suatu kalau nyampai Baralek, atau menunjukkan kegiatan kompong namanya, itu sampai 10 sekali itu. Tapi nanti tiba katu bisa salat itu, tak perlu pakai, bisa salat jauh tadi, jauh apa namanya, jauh cukup banyak telakon panjang tadi, tekuluh tanduk, tekuluh. Kemudian juga laki-laki pakai seragam batik. Iya. Kemudian baju hujan Cino. Hujan Cino ya. Hujan Cino kan tadi dulu tiba dari Cino. Baju koko dah gini kan. Setelah itu pakai kain sarung, pakai kopiah. Oh itu. Maksudnya apa tuh Pak? Maksudnya kan bukan sekedar pakai tuh. Karena orang Islam itu nyata sholat. Jadi kalau nyupi Baralek dengan saja dengan pakaian itu tuh tiba betul sholat. Jadi artinya pengaruhnya sangat jelas. Nah, seperti pakaian di situ pakaian untuk aurat. Nah, jadi artinya pakaian itu tuh pakaian menunjukkan bahwa memang begitu kuatnya pengaruh Islam dan soal ibadah. Nah, dalam soal akidah Pak, dalam filosofi itu Pak. Kalau mau cerita ke Pak Terawan, barangkali agak apa juga ya. Misalnya ada satu mau pernah kadang-kadang dulu dengan tua. Misalnya ada satu filsafat ya. Kodrat iradat kalau ditilik. Samonyo alam tak memilih. Tahu ditanduk dan jantan gagi, simpankan rumah ke dalam bilik. Simpankan rumah. Itu luar biasa tuh Pak. Rumah kadang bikin kecil. Nah, kudrat iradat. Kudrat iradat kalau ditilik, kudrat iradat itu arti kekuasaan dan kehendak. Siapa itu? Allah SWT. Semuanya alam tak bilik. Jadi tidak ada kita kan punya sesuatu. Tidak ada kita kan berkuasa. Alam itu termasuk awak. Apapun tidak ada dan punya kekuasaan, punya artinya dan memiliki. Artinya apa? Allah yang memiliki seluruh. Lahu mulku lillahi lillahi mulku kekuasaan, kepemilikan mutlak itu hanya pada Allah. Itulah kajian dia ada tuh Pak. Itu kudrat kalau ditilik itu tidak bercari saja Pak. Kalau bercari cuma kalau hanya cuma itu saja. Tapi kalau ditilik itu cuma pikiran. Itu tilik namanya. Itu bahasanya di Minangkabau Pak. Bahasa Minangkabau Pak, mencari itu jo incek matul. Tapi kalau manilik incek matul tambah jo ditilik. Jadi kalau ditanduk nak dan tagali simpankan rumah ke dalam bilik. Jadi kudrat iradat kalau ditilik samonya alam tak bermilik. Itu keyakinan kita. Kita kan makhluk Allah SWT. Kita berada di bawah kuasa Allah SWT. Kita punya keterbatasan. Tidak ada satupun kita yang bisa menyombongkan diri dalam kehidupan di alam raya. Dan kita hidup di dunia itu dihadapkan kepada macam-macam tantangan. Dan orang-orang tua kita memberikan satu petua, satu pelajaran. Talu ditanduk dan jentara dia. Itu apa artinya? Nama dan talu, nama dan tanduk. Itu harus jalan kan barangnya. Nama dan talu, nama dan tanduk. Nan tanduk itu Pak kita pun. Nan tanduk dunia tu. Nah, tanduk apa boleh? Tanduk ada cem. Tapi bahasa supaya talu aja kok jangan sampai tagali. Di atas talu di atas. Talu itu enggak tagali ya. Arti kita di dunia pun enggak terpengaruh. Tidak tergelincir dari kehidupan dunia. Itu balik ke kehidupan. Nah, apa kuncinya Pak? Simpankan rumah ke dalam bilik. Rumah semuanya bilik Pak. Coba yang kan. Biasanya bilik dalam rumah. Kini rumah dimasukkan dalam bilik. Tapi orang awak, orang tua dia akhirnya rahasianya Pak. Anak itik, anak ayam.
bulu begaluang dadonya. Ketek sekarang biji bayam, bumi je langit ikan doang. Itu lebih hebat kan lebih lagi. Kalau tadi cuma lubang kan dia. Aku enggak. Anak itu anak ayam, bulu begaluang di dadonya. Ketek sekarang biji bayam, bumi je langit di ikan doang. Itu Pak. Jadi artinya apa? Itu tuh memberikan pelajaran kepada kita dunia aku. Dan kadang harus kita jadikan ketek Pak. Ya. Jadi dunia itu harus dibuat kekuasaan awak. Jangan kita dalam dunia, tapi dunia adalah kita. Itu hal Pak. Luar biasa tuh Pak. Luar biasa ya. Serupa apa Pak? Bercontoh Pak, contoh dan gampang dan ini tanya Pak. Kalau ada misalnya orang foto dari Padang ke Jakarta, itu kan banyak foto Pak. Iya. Itu nama mabuk siapa sih Pak? Penumpangnya. Sopir pernah mabuk enggak? Nah itu Pak. Itu kan ibarat. Iya. Jadi orang dan mabuk dunia itu orang dan atau dalam dunia. Kalau dunia ini goncang, ini satu goncang. Tapi orang yang mengendalikan dunia, dia tidak pernah mabuk dunia. Betul juga Pak. Kalau kita lihat itu Pak, kalau kita sopir tidak mabuk. Mabuk lah. Tapi kalau kita menumpang di oto, bisa mabuk Pak. Artinya apa? Artinya kita harus memahami betul posisi kita di dunia itu sebagai khalifah fil ardh. Kita ngatur dunia. Kita hidup bukan untuk dunia tapi untuk mengatur dunia. Untuk mengendalikan dunia, untuk memanfaatkan dunia. Karena Allah mengatakan wa ansyakum minal ardh wasta'marum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari bumi dan Allah ingin memakmurkan kamu di bumi itu. Jadi kita hidup bukan untuk dunia tapi dunia untuk wallahu khalaqakum ma fil ardi jami'an. Allah yang telah menjadikan untuk kamu di bumi ini sekalian. Jadi yang cara apa untuk awak. Jadi ketika hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Yang tahu lihat Pak, kalau makan untuk hidup Pak, kalau hidup untuk makan, tidak beda kita juga apa tuh? Nangkempe itu hidup untuk makan. Tapi ujungnya pokoknya dimakan ulang. Iyalah. Kalau itu cuma kan akhirnya dimakan ulang. Jadi prinsipnya kita kok dunia itu Allah ciptakan untuk kita. Untuk kita kendalikan, untuk kita manfaatkan, untuk kemakmuran manusia. Bukan kita untuk dunia. Jadi itu Pak, itu filosofi akidah. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari membangun satu keyakinan. Keyakinan tauhid. Kudrah iradah kalau ditilik samunya alam ta'abidih. Tahu ditanduk dan kali simpankan di rumah ke dalam. Jadi prinsip-prinsip keyakinan itu dibangun setelah Islam datang. Sebelumnya tidak ada Pak. Ya. Setelah Islam datang, para ulama-ulama dan juga imam-imam, tokoh-tokoh jadi pandai itu lah mempelajari Islam, belajar Al-Quran. Kok dari dulu Pak Minangkabau itu sampai mengaji Pak. Sebelum berangkat itu sudah ada. Membawa macam itu kan lahir dari kehidupan santri Pak. Ya kan? Artinya bukan setelah itu saja menjadi Islam. Sebelumnya Islam itu sudah berkembang. Cuman ketika itu masing-masing masih mempertahankan ulang adat, ulang kampung. Akhirnya dengan sebuah ulang itu menjadi. Nah ini kekuatan Pak luar biasa. Nah, masyarakat Minangkabau seperti itulah yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh, melahirkan orang-orang cerdas, pemimpin dan orang-orang yang punya etos kerja. Nah, jadi itu Pak. Jadi, Boy ingin sampaikan bahwa Islam ya di Minangkabau, apalagi setelah adanya sebuah hati itu betul-betul menjadi sebuah prinsip hidup yang dipegang dari kehidupan orang Minangkabau itu sendiri. Nah itu Pak, itu merasa bisa menyampaikan dari pertanyaan Pak tadi. Di samping masalah pakaian tadi. Jadi Minangkabau, adat istiadat Minang itu tidak sekedar kata betiti Pak. Tidak sekedar misalnya keluar ke ada acara makan minum, barundiang. Misalnya tentang hari kini, sebuah pun Datuk Sulang Tembo, sahabat wabik ini kita bersama. Nak minta pulang semacam
dan lain sebagainya. Macam yang suku kuat susun sekarang itu Pak. Tapi adat Minang itu betul-betul sesuatu yang secara filosofis memberikan prinsip-prinsip kehidupan untuk masyarakat Minangkabau. Itu bagi beliau semua. Pak Permisa Spirit of Dakwah edisi Minang, iko yo sabana mantapnya bahwa akidah telah menguatkan hubungan masyarakat di alam Minangkabau. Mangkonya para lubana awak ino-inoi, awak tape ibana ya. Apabila alam ditiliak dulu ya. Kudrat tidak ditiliak. Nah, nasrul minallah wa fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.